Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali bersama dengan Cornelius Abraham, Gembala Sidang dari Gereja Pantekosta Indonesia Jemaat Filamen Latimas, Tomorrow Church Thoughts yang ada. Kita buka Alkitab kita dalam Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23. Tertulis demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya percaya saudaraku, hati ini tidak asing lagi bagi kita semua. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara kasih Tuhan. 2 Tawarik pasalnya yang ke-26. 2 Tawarik pasalnya yang ke-26. 2 Tawarik pasalnya yang ke-26. Kita membaca ayatnya yang ke-3. Ayat 3 tertulis demikian. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekoliah dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Puji Tuhan. Saudara Tuhan, mari kita lihat di sini bahwa apa yang membuat saudaraku Uzia boleh mengontrol kehidupannya, mengontrol perbuatannya, mengontrol segala sesuatunya, karena ada seorang imam yang bernama Zakaria. Imam itu dikatakan mengajarnya supaya ia takut akan Allah. Saudara kasih Tuhan. Nah, selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara kasih Tuhan, jangan meremehkan saudaraku imam saudara. Jangan meremehkan saudara gembala yang mengajar saudara. Jangan meremehkan saudaraku semua yang dilakukan saudaraku dan diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan saudaraku. Tapi marilah kita melakukannya. Kalau kita ingin berhasil saudaraku, jangan lupa ajaran-ajaran untuk kita hidup dalam takut akan Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-15, kita saudaraku lewati semuanya. Kita masuk dalam ayatnya yang ke-15. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga ia menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Allah untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran untuk Tuhan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama dengan 80 imam Tuhan, orang-orang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluar dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sungguhnya sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana dan ia sendiri tergesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintah atas rakyat negeri itu. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Tanpa seorang imam, tanpa seorang hamba Tuhan, tanpa saudaraku pengajaran, tanpa saudaraku pendidikan, kita melihat ketika saudaraku imam saudaraku Zakaria menasihati saudaraku, dia hidup dalam takut akan Tuhan. Tapi saudaraku, ketika imam Zakaria saudara meninggal dunia saudaraku, maka tidak ada imam saudara yang mengajar Raja Uzia. Dia dikatakan apa? Dia menjadi tinggi hati. Dia berubah setia. Dia menjadi saudara tidak menjagalah hatinya saudara. Dan dia selalu melakukan apa yang tidak boleh dilakukan oleh raja sekalipun saudara, kecuali oleh imam-imam keturunan Harun dikatakan. Dan saudara, lalu saudara, ketika saudara dia berubah setia saudara dan berjalan terus saudara, tampillah seorang imam Azaria saudara. Bersama dengan siapa? Bersama dengan 80 dikatakan
80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Orang-orang yang tegas. Inilah saudaraku, kita sebagai umat, kita sebagai saudaraku anak Tuhan, kita perlu seorang imam yang tegas, yang tidak kompromi, yang tidak saudaraku seia dengan apa yang kita berbuat saudaraku walaupun salah. Tapi marilah saudara Tuhan, mari kita belajar hari ini bahwa bagaimanapun hebatnya kita saudaraku, tanpa seorang imam yang mengajar, tanpa seorang imam saudaraku yang mendidik, tanpa seorang imam yang mengingatkan, memperingatkan saudaraku, maka kita bisa dengan mudah berubah setia. Tuhan tolong kita saudaraku, agar kita boleh hidup dalam takut akan Tuhan, di bawah bimbingan hamba-hamba Tuhan. Dimanapun saudara beribadah, mari saudaraku, khususnya domba-domba di GPD Melati Mas Tomorrow Church Talks yang ada. Mari, hargailah hambamu, hargailah gembalamu, hargailah pendidikmu, hargailah mereka semua yang mengajar dan mendidik kita dalam takut akan Tuhan. Kita datang pada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kembali hambamu datang padamu, berdoa dan menyerahkan seluruh kawanan domba dalam tanganmu, dengan segala satunya Tuhan. Mari Tuhan tolong kami, agar kami hamba-hambamu Tuhan, kami boleh berlaku tegas. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. Boleh di atas boleh, tidak boleh, tidak boleh, dan di atas tidak. Mari Tuhan tolong semuanya, agar kami Tuhan boleh berlaku seperti apa yang Tuhan kehendaki. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Kami tahu Tuhan, dalam segala satunya Tuhan begitu mudah berubah. Kami bisa berubah hati kami bisa berubah setia kami bisa berubah menjadi tinggi hati. Namun kami percaya Tuhan Yesus, di bawah pimpinan Roh Kudus, di bawah bimbingan hamba-hambamu, maka kami akan tetap Tuhan dalam jalan takut akan Tuhan. Berkati umat-umatmu dengan segala kebenaran mereka hari ini, dalam segala usaha mata pencarian pekerjaan mereka, anak-anakmu yang sekolah, anak-anakmu yang kuliah, anak-anakmu yang juga menikmati kehidupan. Mari Tuhan tolong mereka yang sudah lulus, mereka yang fresh graduate, Tuhan tolong dalam pekerjaan, dan Tuhan tolong yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tutup jalan Tuhan buka jalan, dan yang memerlukan pertolongan Tuhan tolong, yang memerlukan jalan Tuhan buka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tetap bersemangat, jangan kendor.